Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpi Podcast. Di sini kita mau bertanya masalah bambu hoki ya ke si Bapak yang menjadi pengusaha bambu hoki. Dari tahun berapa sih Pak bambu hoki teh? Kita mulai jalan itu dari tahun 98 ya. Dari 98. Ah, Oh. Dari tahun 98, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Nah, untuk awal perjuangannya Pak dari nol kan mungkin sulit ya Pak untuk menjual untuk dulu ya Ya, dari dulu untuk kita eksportir kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebih bisa di media sosial, ya. bisa di mana-mana. Kalau dulu Pak seperti apa sih Pak mekanismenya untuk ke Eh, sana? Dulu di sini itu hampir 80% warga Kampung Selabintana itu produsen laki bambu ya, bambu hoki Oh, ya. bambu hoki ya. Ah, ah. Cuman seiring berjalan waktu itu sekarang sudah agak berkurang produsennya karena marketnya mereka lebih bertahan untuk Korea. Korea. Nah, Oh, ya kami dari awal juga sudah tidak konsen atau ke bambu hoki lagi. produksi itu untuk Korea, tapi kita lebih ke mencari pasar lain di luar pasar Korea gitu. Kalau untuk hari ini sih Pak, kalau bukan hanya dari Korea nih ya mungkin Ya, karena sudah lekat ya kalau ya. untuk Suji. Mm-mm. Cuman kalau untuk yang lain gitu Pak, item-item yang lain itu bisa ke China, bisa kemana Bisa. mungkin ya. Oh, Selain Korea, bangsa pasar untuk Timur Tengah, Eropa, China itu masih potensi yang sangat luar biasa sekali iya. gitu. Karena dari dulu juga kita kenapa lebih mencari alternatif pasar lain, karena kalau kita hanya bertahan di untuk satu negara Hmm, kayaknya kurang baik juga gitu untuk bisnisnya. hmm, Makanya kita lebih ke alternatif cari pasar lain di luar Korea gitu. Alhamdulillah ya sampai bisa bertahan hmm. sampai sekarang lah Oh. gitu. Kan cuman Pak begini ya, kalau saya lihat gitu untuk hari ini kan gitu ya, banyak orang-orang yang tidak tahu lah, bener nggak Pak? Kalau Kecamatan Sukabumi itu punya ikon gitu kan, Betul. ikon kayak apa namanya tuh kayak bambu Mm-mm. hoki. Sedangkan sekarang kan go internasional. Jadi kan jarang ada follow up gitu untuk Kecamatan Sukabumi itu sendiri. Mm-mm. Hari-hari ini mah kan bener anak-anak muda juga kan harus bisa lebih memanfaatkan ya Pak Betul. peluang-peluang kayak peluang bisnis gitu kan ya. Betul. Heeh. Karena di era sekarang Hmm, untuk peluang bisnis khususnya untuk anak-anak muda yang kreatif yang bisa menguasai IT itu bukan satu hal yang sulit untuk mencari market ya, ya. dalam maupun luar negeri gitu. Hmm, Sedangkan kita aja yang ya bisa dibilang mungkin kalau sekarang itu lebih ke eranya kaum milenial ya, iya betul. ketimbang kita zaman dulu masih kalau masuk di generasi dulu tuh ya, sekarang milenial, kalau dulu kami itu masih kolonial mungkin ya. Oh, Nah, kalau kolonial enggak sih. Enggak nah cuma maksudnya dengan cara zaman generasi Z. dengan cara kami sendiri ya alhamdulillah bisa mencari market lain, dan Iya. lebih ke alhamdulillah juga kita tidak pakai pihak ketiga Hmm, dulu. hmm, Nah sekarang melibatkan pihak ketiga juga ya, khususnya hmm, untuk mencari pasar-pasar selanjutnya. hmm, Nah terkait dengan Drasena sendiri, Drasena itu bisa dijadikan ikonnya kota dan kabupaten Sukabumi, hmm, iya. karena industri ini, produk ini hanya ada di eh, kam di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Hmm, Kecamatan Sukabumi, iya. di Kampung Selabintana. Oh, Seluruh Indonesia itu cuma ada di sini. Drasena ya. Ya, biarpun kita dari dulu juga sudah beberapa kali melakukan ekspansi di beberapa wilayah, tapi tidak berkembang ya, kayak di Padang, Iya. Surabaya, Bandung, terus di Malang gitu kan, Hmm, Jakarta, hmm, Bogor. Beberapa kali kita mencoba untuk ekspansi buka di luar kota, di luar kecamatan Sukabumi, tapi hmm, tidak berjalan gitu kan. betul.
Kenapa tidak berjalan? Di sana bahan baku bukannya tidak ada, sama seperti di wilayah-wilayah lain juga pada umumnya bahan baku ini ada di setiap daerah. Tapi lebih ke di sini kita dapat di SDM-nya. SDM ya. Ya, SDM-nya. Dan karena untuk produk Laki Bambu ini itu lebih ke padat karya ketimbang padat modal. Padat modal. Ya. Jadi yang mana kenapa dibilang seperti itu? Mulai dari anak kecil sampai ibu-ibu yang bisa apa bapak-bapak yang notabene secara ini udah tidak produktif gitu kan ya, tapi di Laki Bambu masih bisa mereka berkarya. Kan cuma apa begini ya Pak, kalau ini mau kita bukan bicara keuntungan atau membuka ya Pak, dapur seseorang kan, cuman keuntungan paling terbesar tahun berapa Pak yang pernah dinikmatin gitu di Laki Bambu Kita atau yang lainnya gitu, item lainnya. kalau untuk profit ya, kita di sini nggak ngambil banyak sih dari itu juga. 15 sampai 20% itu udah maksimal lah. Karena kalau dengan kita ingin mendapatkan margin yang besar, kita juga kan di sini istilahnya tidak bukan market ini aja gitu ya, tapi lebih ke kompetitor kita juga banyak. Jadi kita ada standar harga juga. Intinya kami dari Poktan Alamanda ini tidak terlalu membidik bagaimana caranya kita mendapatkan profit yang besar, tapi target kami gimana caranya kami Poktan Alamanda ini bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Mungkin segitu ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih banyak. Dan Bapak siapa ini? Dullah. Bapak Dullah Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum. Tonton terus AP Podcast. Bakunya itu sebenarnya ini adalah bahan bakunya yang memang oleh orang-orang di kita kadang-kadang nggak dianggap. Iya. Betul sekali Pak. Iya teh gitunya suji atau kalau melihat bentuk dasar produksinya kan eta satu hal, wah diem lah para tempat nyumput orai lah ataupun apa. Siap, tapi Waalaikumsalam Pak. dengan satu apa ya hasil kreatif warga masyarakat anu memang dipelopori oleh paling kieu Pak, Poktan Alamanda ini bisa menjadi satu hari nilai yang kemarin kan masih punya libur nih mereka nih. nilai jual Hari luar ini biasa mereka baru dan pada itu masuk menjadi lagi penopang ke gudang, devisa, insya karena Allah. mereka banyaknya Eh, import ke luar negeri nanti untuk dijual sampel selain pemenuhan sama kebutuhan dalam negeri juga video mungkin terakhir kita kirim 80% lah ya. itu justru diserap oleh luar negeri khusus untuk produk dari Alamanda, karena kan di wilayah di sini kebetulan sudah menjadi satu kumpulan dari kampung Pelori yang selain market keluar tapi Harga mereka gimana? juga Udah ini, kebutuhan Pak? dalam negeri. Jadi banyak sentra-sentra produksi suji ataupun Di angka berapa? jenis drasena lain yang memang di setiap rumah tangga itu ada. gitu. Dan itu luar biasa memberikan Oke. satu pemberdayaan ekonomi buat warga. Itu dimulai dari kerja beberapa Sampel orang sama yang memang ada di dalam video Poktan, tapi alhamdulillah terakhir. sekarang sudah go internasional. Mungkin salah satu Poktan yang memang punya prestasi dan punya apa ya, punya kemampuan seperti itu ada di Kecamatan Sukabumi. Alhamdulillah betul Pak. Oke. Ya ini untuk mengetahui siap. juga masyarakat kita kan ya di khususnya Kecamatan Sukabumi bahwa Oke. kita tuh punya satu Siap, kebanggaan siap, gitu, betul. punya ikon lah gitu, Ya, benar sama-sama, Pak. Pak. Ya. Mungkin segitu aja Iya. yang disampaikan ya. Wabarakatuh. Kita lagi di BPP Pertanian bareng Ibu Ipah ya. Ibu Ipah ini sering nge-vlog juga bareng Pak siapa, Pak Ian ya. Kadang-kadang. Nah, Bu apa aja sih program Bu buat pertanian? Kalau program bukan kita ya, kalau kami di sini perpanjangan tangan dari dinas, jadi cuma fasilitator. Misalkan ada program apa dari dinas, kita menyampaikan ke petani. Petani. Oh, jadi kalau misalkan Bu gitu ada
bantuan dari pemerintah, ibu hanya perpanjangan tangannya, benar Iya, gitu. bukan kita nyusun program ya. Iya. Misalnya mungkin kalau kita bikin inovasi kegiatan baru ya, tapi itu bukan program ini sih, lebih ke kitanya sendiri kreatif. Gitu. Nah, untuk Bapak Tendi juga salam dari saya mungkin ya, ini mah untuk masukan mungkin Pak. Jadi mohon inovasi-inovasi dari BPP Kecamatan Sukabumi ini bisa di-approve dan dianggarkan ya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi juga. Ya Bu, gimana Bu? Menurut Ibu? Pak Kadisnya sekarang mengganti. Siapa? Pak Tendi mah sudah pensiun. Oh, Pak Tendi sudah pensiun siapa? Sekarang? Sekarang ibu. Ibu. Sekarang Kadisnya namanya mas. Oh. Namanya tuh apa? Dari Bapeda. Oh, Ibu Bu Teja bukan betul. Apa namanya? Oh, jadi ganti katanya dari pertanian itu. Sudah purna bakti Pak Tendi-nya Oh. per Agustus. Nah ibu ini baru dilantik di Agustus ini. Agustus ini. Oh, si ibunya. Mm-mm. Buat Pak Tendi juga selamat beristirahat Pak ya. Bu Sri Hastuti Harahap. Oh, Bu Sri Hastuti Kepala Dinas Harahap. Pertanian. Iya. Pokoknya buat Bu Sri selamat ya atas terpilih sebagai kepala dinas. Saya Alfian Imar juga beserta Kepala BPP Kecamatan Sukabumi mengucapkan selamat dan sukses buat Ibu Kadis yang baru. Jangan lupa programnya. Semoga ada penunjukan langsung buat saya Bu. Pokoknya salam sehat sih. Kalau menurut saya juga selalu mendukung program Ibu ya Bu ya untuk di pertanian. Apalagi di Kecamatan Sukabumi inovasinya harus lebih bagus lagi. Di sini juga kita harus memberikan edukasi buat masyarakat agar segera mengajukan program ke Ibu ya. Apa aja programnya, yang penting bermanfaat gitu aja. Tonton terus Abi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.